Ya, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rolando Sambuaga kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, rekaman kerja kolosal penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia ini harus diselamatkan dengan baik. Sebagai bentuk akuntabilitas, kinerja, dan sumber pembelajaran yang berharga atau memori kolektif bagi setiap generasi Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Lalu, seperti apa pentingnya penyelamatan arsip penanganan pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu prioritas dari ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia? Dan pemirsa, kita akan ulas lebih jauh dalam 30 Minutes with Arsip Nasional Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh berkat kerja kolosal dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dan didasarkan atas prinsip gotong royong serta menjadikan SEN sebagai dasar utama pengambilan kebijakan, penanggulangan COVID-19 di Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Rekaman kerja kolosal penanganan pandemi COVID-19 yang mengerahkan berbagai sumber daya, menggerakkan semua elemen bangsa, dan disertai berbagai terobosan serta inovasi ini harus diselamatkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan sumber pembelajaran yang berharga atau memori kolektif bagi setiap generasi Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Menyadari pentingnya menyelamatkan arsip penanganan pandemi agar menjadi memori kolektif bangsa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pan-RB bersama dengan ANRI berinisiatif melakukan pelindungan dan penyelamatan arsip penanganan COVID-19 yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 62 tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah ditetapkan pada 24 Juni 2020. Surat edaran ini menjadi panduan bagi pencipta arsip di kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah untuk melaksanakan tahapan penyelamatan arsip penanganan COVID-19, menentukan kriteria arsip yang perlu diselamatkan, dan kewajiban bagi pencipta arsip untuk menyerahkan atau melaporkan terlebih dahulu arsip penanganan COVID-19 yang bernilai guna kesejarahan kepada lembaga kearsipan, baik secara manual maupun digital. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu institusi pencipta arsip penanganan COVID-19 telah ditunjuk sebagai daerah percontohan untuk penyelamatan dan pemanfaatan arsip COVID-19, serta telah menandatangani nota kesepakatan dengan ANRI pada 22 April 2021. Dalam pengelolaan arsip COVID-19, ANRI telah menunjuk Provinsi Jawa Barat sebagai pilot project penanganan arsip COVID-19 yang akan menjadi percontohan secara nasional. Di samping itu, pemerintah Jawa Barat tentu menyadari bahwa ada kewajiban untuk mewujudkan arsip COVID-19 tadi dalam sebuah media fasilitas yang disebut Archive of West Java Pandemic COVID-19 Gallery. Dan arsip COVID-19 Jawa Barat tentu akan menjadi memori kolektif bangsa, sumber ilmu pengetahuan yang diwujudkan di dalam galeri COVID tersebut. Terkait dengan informasi, terkait dengan arsip-arsip penanganan COVID yang sudah diakui dunia tadi, itu memang kita sudah persiapkan. Nanti arsip-arsip itu bisa diakses untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk memori kolektif bangsa, tidak hanya untuk memorinya bangsa Indonesia. COVID-19 itu melanda semua dunia. Jadi di seluruh dunia terekam memori tentang COVID-19, tidak hanya di Indonesia. Sebetulnya yang sangat penting adalah bagaimana informasi, nilai-nilai yang bisa kita wariskan kepada anak generasi kita selanjutnya, supaya nanti tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan kita bekerja sama dengan
kementerian lembaga, terusnya Kementerian Kesehatan untuk mengkoordinasikan penyelamatan arsip di Kementerian Lembaga Pusat, kemudian dengan Kemdagri untuk penyelamatan arsip COVID di daerah, dan kita punya kerjasama khususnya dengan Jawa Barat. Tentu saja ini kita akan koneksikan dengan arsip yang ada di ANRI, di Kementerian Lembaga atau di daerah-daerah lain, sehingga menjadi galeri COVID nasional. Ya, pemirsa telah hadir di studio kami. Yang pertama ada Bapak Imam Gunarto, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, dan yang kedua ada Bapak Hening Widiatmoko, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Bapak-bapak, gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Salam sehat, Bapak. Wah, ini luar biasa dari senyumnya ini. Saya lihat luar biasa ini semangatnya. Nah, kita bicara terkait dengan penyelamatan arsip penanganan pandemi COVID-19 menuju memori kolektif bangsa. Yang pertama saya mau langsung ke Pak Imam. Pak Imam, jadi sebetulnya apa urgensinya urgensinya penyelamatan arsip penanganan COVID-19 ini, terutama dari perspektif ANRI begitu, Pak? Ya, Mas Ando. Bicara tentang arsip COVID-19 tidak bisa lepas dari uang 11 triliun di tahun 2001. Ya. Di mana pemerintah mengeluarkan 11.000 triliun untuk mengatasi pandemi ini. Nah, ketika pemerintah dan seluruh masyarakat melakukan pencegahan, melakukan penanganan COVID-19, maka dokumen-dokumen yang menggambarkan tentang pengeluaran 11.000 triliun itu harus ada dokumentasinya lengkap supaya pemerintah bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang penggunaan uang itu secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua, penanganan COVID itu banyak sekali meninggalkan jejak-jejak kreativitas anak bangsa kita dalam menangani, mencegah COVID-19 ini. Ilmunya banyak sekali berkembang dan itu tersimpan di dalam arsip. Ini berguna untuk pembelajaran generasi yang akan datang supaya ilmu pengetahuan terus bisa diwariskan. Dan yang ketiga terkait dengan memori kolektif bangsa. Karena ini semua orang memiliki memori yang sama dan itu terekam di dalam arsip. Ini harus disimpan, diselamatkan untuk kepentingan mungkin ratusan ribuan tahun yang akan datang di arsip nasional. Jadi memang harus jelas begitu ya, arsipnya harus jelas, pertanggungjawabannya kita bisa jawab di situ seperti itu, dan juga ya itu terkait dengan penyelamatan arsip ini. Tapi itu dari perspektif dari ANRI. Perspektif dari daerah seperti apa, Pak? Ya, ketika pandemi COVID-19 terjadi tahun 2020, sebenarnya mulai kita rasakan kita perlu menyiapkan arsip statisnya. Dan arsip statis adalah warisan budaya bangsa yang kita sama-sama sadari harus dilestarikan. Ini COVID ini terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan kami di Jawa Barat. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia. 1/5 kurang lebih, hampir 20% penduduk Indonesia itu bermukim di Jawa Barat dan terdampak yang cukup banyak di Jawa Barat. Ketika penanganan COVID ini dipikirkan sebagai sebuah kasus besar yang 100 tahunan baru terjadi, tentu yang dipikirkan oleh kita adalah arsipnya, arsip statisnya. Bagaimana kita mengelolanya, itu yang menjadi sebuah contoh pada saat ini mungkin belum terpikirkan pentingnya. Tapi nanti pada suatu saat ke depan akan ditengok sebagai langkah yang baik. Dan Jawa Barat punya langkah-langkah yang mungkin bisa dijadikan contoh untuk Indonesia. Ya, nah ini kita sepakat bahwa ternyata memang arsip ini bukan hanya sekedar menyimpan atau menjaga dokumen-dokumen penting. Ini juga bahkan lebih dari itu, dan salah satunya daerah untuk Jawa Barat salah satu yang paling tertib begitu ya Pak Imam ya. Baik, pemirsa, kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. 30 Minutes with ANRI akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan 30 Minutes with Arsip Nasional Republik Indonesia, dan saya mau kembali ke Pak Imam. Pak Imam, jadi salah satu yang menarik adalah terkait dengan upaya penyelamatan arsip pandemi COVID-19, yaitu Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ini ditunjuk sebagai daerah percontohan, seperti itu ya Pak ya. Nah, ini untuk penyelamatan dan pemanfaatan arsip COVID-19. Ini apa yang
spesial di sini begitu Pak? Apa yang menariknya di sini? Baik, Jawa Barat itu lengkap sebagai satu percontohan. Pertama, geografinya dekat dengan Jakarta, koordinasinya lebih mudah. Yang kedua, Jawa Barat itu penduduknya paling banyak. Variasi sistem pemerintahannya atau kondisi pemerintahannya juga macam-macam. Dari yang paling modern sampai ke desa-desa yang sederhana, yang desa-desa adat dan sebagainya. Tentu pemerintah Jawa Barat akan menggulirkan kebijakan yang sangat menarik untuk dikaji di kemudian hari. Karena sekalipun sedemikian banyak problemnya di Jawa Barat relatif bagus dalam menangani COVID-19 dan itu arsipnya juga relatif tertib. Ya di provinsi lain bagus semua juga, tapi Jawa Barat relatif terdepan dalam mengelola arsip COVID dan ini layak untuk kita jadikan contoh. Satu angka lebih aware begitu ya Pak ya? Betul. Baik. Nah itu dia Pak, ini kan sebagai percontohan gitu ya Pak Widi gitu ya, Jawa Barat dalam penyelamatan dan pemanfaatan arsip COVID-19. Tentunya ada berbagai persiapan yang dilakukan, ada berbagai strategi yang dilakukan di sana. Ini seperti apa Pak sampai akhirnya disampaikan sebagai salah satu yang terbaik begitu Pak? Ya ini tentu sebuah apresiasi yang harus kita imbangi. Pak Kepala Andri menerbitkan sebuah surat keputusan yang menunjuk Jawa Barat sebagai provinsi yang menjadi pilot project penyelamatan arsip COVID-19. Percontohan ya. Dan itu 20 November 2020, jadi 2 tahun yang lalu. Kami tentu melihat ini sebagai sebuah peluang bahwa kami berkewajiban untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah di daerah ya. Pak Gubernur lalu membuat surat edaran untuk semua dinas agar menyiapkan arsip-arsip yang terkait dengan penanganan COVID untuk nantinya disampaikan sebagai bagian dari penyelamatan sekaligus bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, proses ini tentu tidak mudah karena tidak semua dinas pada saat darurat berpikir untuk menyelamatkan arsip-arsip yang mereka ciptakan. Nah, kami mendorong teman-teman melalui berbagai cara dan alhamdulillah ada nota kesepakatan bersama Pak Kepala Andri, Pak Gubernur menandatangani kesepakatan untuk nantinya berbagi tugas. Kami buat galeri arsip COVID-19 dan di situ akan menjadi percontohan bahwa arsip-arsip yang diselamatkan itu modelnya kayak gini, displaynya kayak begini, dan ada anggaran 2023 tersedia anggaran hampir 3 miliar untuk membuat galeri COVID. Mudah-mudahan itu bisa dicontoh oleh provinsi lain dan kami sangat senang hati karena ditunjuk. Tentu ada kewajiban kami untuk menyiapkan diri dan kami lakukan upaya-upaya untuk melakukan pendekatan agar teman-teman di dinas itu tahu kami dinas Pusibda tidak jalan sendiri. Anda pencipta arsip lah yang nanti akan menyampaikan arsip-arsip statisnya untuk kita kelola sebagai arsip memori kolektif bangsa yang Pak Kepala tadi sampaikan. Jadi Jawa Barat memang provinsi yang terdekat dengan DKI. Jadi berbagai, bahkan dulu Depok pertama kali kasus COVID itu justru di Depok, di Jawa Barat. Jadi tentu dalam proses itu barangkali tidak salah ditunjuk Jawa Barat karena start dari masalah COVID itu justru dari Depok gitu. Nah, mudah-mudahan itu terekam sebagai catatan. Catatan sejarah. Sejarah. Ya. Baik. Nah, ini provinsi Jawa Barat, penduduk terbesar di Indonesia begitu ya. Ini tentunya pengarsipannya tidak mudah dengan biaya anggaran yang disediakan yang tidak kecil juga, ini sangat besar. Ini tentunya tidak mudah. Sebetulnya tantangan utamanya apa sih Pak dalam pengarsipan ini Pak? Iya. Di Jawa Barat itu kan ada bupati wali kota, ada 27 kabupaten kota. Yang paling sulit kalau kita mengelola arsip itu di kabupaten kota. Tapi tentu kita mulai dari provinsi dulu. Bagaimana provinsi mengelola arsip yang ada di dinas-dinas. Dinas kesehatan melakukan apa, dinas sosial melakukan apa. Semua arsip itu nanti akan kami urut untuk dicontohkan. Penanganan ini terpadu, terintegrasi, dan membuat boleh dibilang semuanya tertata dengan sangat baik. Tujuan kita kan arsip itu tertib ya. Nah, ada keinginan Pak Gubernur dengan inovasi. Pikobar itu, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Ini aplikasi yang ternyata aplikasi ampuh.
Ketika Kementerian Kesehatan belum ada Peduli Lindungi, kami sudah punya Picobar dan Jawa semua Barat data terintegrasi. dalam hal ini, Pak, ya? Itu yang disebut Pak Kepala tadi. Jadi kami melihat kenapa tidak, ini arsipnya juga nantinya juga kita kelola dengan baik ya. Karena sudah kita mulai, langkahnya sudah benar, tentu ini harus kita rangkum dalam memori kolektif bangsa tadi dengan arsip statisnya pada saatnya nanti. Jadi artinya ini memang koordinasi ini yang paling penting di sana ya Pak ya. Untuk menyatukan semuanya itu berkoordinasi, sepakat satu dengan yang lain itu kan agak-agak repot begitu ya Pak ya. Tapi dalam hal ini kompak begitu Pak. Betul. Yang mungkin perlu dipahami kita bersama bahwa pandemi ini belum berakhir, sehingga arsipnya masih bersifat dinamis. Jadi arsip dinamis. Pada saat sudah dinyatakan sudah berakhir, 2 tahun setelah itu arsipnya jadi arsip statis. Tapi persiapan kita hari ini menyiapkan agar pada saat pandemi berakhir kita sudah siap, tinggal mengelolanya. Jadi ya masyarakat juga perlu tahu arsip statis itu penting, tapi belum kita lakukan sekarang karena pandemi belum berakhir. Jadi masih kita tumpuk semua bakal arsip statis ini yang nantinya bisa kita contohkan. Jadi prosesnya masih terus berlanjut sampai masih saat terus ini. Berlanjut, betul. Baik. Pemirsa, kita masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. 30 Minutes with Arsip Nasional Republik Indonesia akan segera kembali, masih bersama dengan Pak Widi dan Pak Imam di sini. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan 30 Minutes with Arsip Nasional Republik Indonesia dan kita sudah ada di segmen terakhir dan kita sepertinya akan langsung ke closing statement ya Bapak-bapak, ini terkait dengan tema kita hari ini, penyelamatan arsip penanganan pandemi COVID-19 menuju memori kolektif bangsa. Dari Pak Imam, seperti apa Pak closing statement dari Anda? Baik, saya sangat mengharapkan ini kerja massal. Seluruh kementerian, lembaga, kerja kolektif, seluruh kementerian, lembaga, perusahaan-perusahaan, seluruh masyarakat agar bersama-sama menyelamatkan arsip tentang penanganan COVID-19. Kita selamatkan itu sebagai memori kolektif bangsa. Contohnya di Jawa Barat, nanti provinsi lain, instansi lain bisa mencontohnya. Saya kira ini harus kita sukseskan bersama-sama karena ini sangat penting untuk masa depan kita. Saya kira. Wow. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mau langsung ke Pak Hening Widiatmoko. Iya, menyambung Pak Kepala tadi sampaikan, Jawa Barat siap. Daerah harus siap bersama pemerintah pusat untuk penyelamatan arsip-arsip mitigasi pada saat pandemi COVID terjadi. Ini akan jadi warisan penting bagi generasi kita mendatang. Mereka akan lihat bahwa kita sudah melakukan pekerjaan dan arsip bisa bicara tentang itu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan pandemi COVID cepat berakhir sehingga kita bisa langsung mengelolanya. Ya. Baik. Ya, tentunya ini luar biasa ya terkait dengan penyelamatan arsip penanganan pandemi COVID-19 Indonesia agar menjadi percontohan begitu. Karena memang ini salah satu yang terbaik di dunia, bukan hanya lingkupnya Indonesia atau Asia, ini salah satu yang terbaik di dunia. Ini menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Kita bisa belajar ke depannya, bahkan dunia bisa belajar ke kita ke depannya gitu ya Pak. Betul. Asalkan arsip ini jelas dijaga gitu. Kalau nggak ada arsip ini, nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Kalau kita jejaknya. Ya, nggak ada bukti kalau kita terbaik. Baik. Terima kasih banyak Pak Imam, Pak Widi sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, salam sukses senantiasa Pak. Terima kasih. Ya, demikianlah 30 Minutes with Arsip Nasional Republik Indonesia. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rolando Sambuaga undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. dipersembahkan oleh